garis, lengkung, ruang, dan volume yang mulanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, segitiga, lingkaran, atau yang lebih kita kenal dengan bentuk geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana ini dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya desain sendiri karena takdir Allahnya. Jadi itu ada bentuk yang berulang. Nah, ini membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep Masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terampil yang ada di dalamnya. Dari awal, Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang ubah dan ubah lagi di mata saya, ubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Ubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Ubah di Rusia juga gereja-gerejanya berubah. Secara Romawi itu kuilanya juga berubah. Jadi ubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Bagaimana tadi kita melihat keadaan dunia betapa kacaunya saat kemudian Islam
Jawa Barat, jadi itu adalah ilustrasi penyerangan pasukan gajah. Kemudian di belakangnya di sini itu ada instalasi dalangan pasukan gajah dari Sana'a atau dari Yaman menuju ke Arab. Sampai nanti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hal tersebut telah dituangkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Selain di dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammad juga telah dituangkan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu seperti di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Taurat. Kita bergeser ke sebelah sini. Sebelum kita mengetahui kisah Nabi Muhammad lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui nasab dari Nabi Muhammad terlebih dahulu. Di sini di sebelah kiri saya, di sini ada silsilah Nabi dimulai dari Qusay sampai cucunya, yaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain. Yang mana di sini Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad itu berada di garis nasab yang sama, yaitu nasab Qusay. Kemudian di samping kiri saya, sebelah sini ada diorama terbuka mengenai pohon silsilah 25 Nabi. Dimulai dari Nabi pertama yaitu Nabi Adam dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, yang mana daun berwarna gold itu berisikan nama 25 Nabi. Kemudian cabang atau rantingnya itu menggambarkan garis keturunan. Kita bergeser lagi ke sebelah sini. Bapak ini menceritakan kisah waktu Nabi Muhammad kecil. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian sesuai dengan adat yang ada saat itu Nabi Muhammad ini tinggal bersama ibu susunya yang bernama Halimah. Untuk ceritanya ada di sebelah sana, di mana Halimah ini mendapatkan keberkahan luar biasa karena merawat Nabi Muhammad. Salah satu keberkahannya bahwa yang awalnya keluarga beliau miskin menjadi kaya raya. Nah, kemudian pada saat usia Nabi 4 tahun, waktu itu ada peristiwa di mana hati Nabi Muhammad ini dicuci oleh air Zam-Zam agar hati Nabi Muhammad ini terhindar dari akhlak tercela. Nah, di sini ada ilustrasinya Bapak Ibu Kakak ada sekalian. Nah, pada saat Halimah mendengar peristiwa tersebut, beliau ini merasa ketakutan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga beliau mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibundanya, yaitu ibunda Siti Aminah. Nah, kemudian kita bergeser lagi sedikit Bapak Ibu Kakak ada sekalian di sebelah sini. Di sini ada cerita waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib ini adalah sosok yang disegani oleh kaum Quraisy. Beliau ini merupakan pemimpin dari kafilah, sehingga pada saat Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, di sanalah Nabi Muhammad ini mendapatkan ilmu bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian di sebelah sini, di sini menceritakan waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib, di mana pada saat usia Nabi 8 sampai 12 tahun, di mana Nabi Muhammad ini menggembala, yang mana menggembala ini bertujuan agar Nabi Muhammad ini dilatih kesabarannya dan juga bisa mentafakuri alam. Seperti itu. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita semua ini merupakan diorama dari kitab Al-Janji, yang mana isinya itu mengenai riwayat hidup Nabi biasa dibaca pada waktu Ramadan atau waktu syukuran anak atau waktu Jumatan. Yang mana isinya itu dibuat pada zaman setelah menikah. Nah, kemudian di depan kita semua Bapak Ibu adik-adik sekalian, ini menceritakan waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib, di mana karakter dari Nabi Muhammad dibentuk, yaitu melalui fase pengembalan, tadi sudah diceritakan mengenai fase pengembalan dan juga melalui fase berdagang. Di mana pada saat berdagang Nabi Muhammad ini mendapatkan gelar al-amin atau orang-orang yang
Muhammad. Ini caranya tinggal digeser seperti ini aja. Untuk membaca lebih lanjut bisa kita klik yang more info, dan untuk kembali bisa diklik yang exit. Boleh silakan enggak Bapak Ibu atau adiknya mau coba makan? Sok, boleh adik dicoba aja. Boleh Bapak Ibu mau coba. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini pada saat usia 25 tahun beliau ini merupakan pengusaha yang kaya raya, sehingga memberi mahar kepada Siti Khadijah mahar yang besar, yaitu sebanyak 20 ekor unta dan emas sebanyak 12,4 ons emas. Dan kemudian kita bergeser sedikit ke sebelah sini. Di sini di sini ada replika tempat tidur Rasulullah. Di sini juga ada makanya, alas kakinya, dan juga penutup kepalanya. Ini menggambarkan kesederhanaan dari Nabi Muhammad. Nah kemudian di sampingnya di sini ada paket lingkungan tempat tinggal Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Di sini juga ada teknologi bernama augmented reality. Kalau kita lihat di iPad yang dipegang sama rekan saya, jadi ada animasinya. Yang mana rumah Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah itu yang tengah, yang ada tulisan tempat lahir Fatimah. Baik, kita bergeser lagi Bapak Ibu kakak adik sekalian sedikit ke sebelah sini. Di sini ada perabotan di dalam rumah Nabi. Ini juga menggambarkan kesederhanaan dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini menggunakan barang hanya seperlunya saja, seperti yang tergambar di dalam diorama perabotan ini. Nah kemudian kita bergeser lagi sedikit ke sebelah sini. Di sini menceritakan cikal bakal kota Mekah, yang mana perabotan itu pada awalnya hanya karena batu saja, tidak ada penghuni. Kemudian baru ada penghuni pada zaman Nabi Ibrahim, di mana pada saat itu Nabi Ismail di sekelilingnya terdapat berhala-berhala yang itu dulu disembah oleh kaum Quraisy. Di sini juga ada visualisasi mengenai Ka'bah, yang mana Ka'bah ini dulunya hanya ketumpukan batu saja, belum ditutup oleh kain kiswah. Kemudian ditutup kain kiswah pada tahun 1382. Kemudian di sebelah sini ada cerita mengenai empat kabilah, di mana di sini Rasulullah bijaksana sekali. Nah untuk membaca lebih lanjut silakan di panelnya. Kemudian di panel sebelah sini ada kondisi Ka'bah dari masa ke masa, yang mana dulunya ini ketumpukan batu saja sampai telah ditutup oleh kain kiswah. Kain kiswah ini kain penutup Ka'bah yang dulunya ini dibuat dari kulit hewan yang disamak tipis. Kalau sekarang ini terbuat dari kain sutra yang dilapisi oleh emas. Untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilihat di panel sampingnya. Baik Bapak Ibu, saya menemani sampai di sini. Untuk ini kalau di aslinya sebenarnya buah hero itu hanya buat satu orang saja, jadi kecil atau sempit. Kalau di sini diorama yang kita perluas agar bisa masuk 20 orang sekaligus. Kemudian di sini ada instalasi surat Al-Alaq. Jadi di sini adalah tempat Rasulullah bertaharus atau berdiam diri. Dan disinilah turunnya wahyu berupa Quran surat Al-Alaq. Kurang lebih suasananya seperti ini. Sehingga disinilah Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Maka di sini kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase Mekah. Jadi nanti di sini akan ada 3 hal atau 3 kisah. Yang pertama yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah, yang kedua nanti ada tahun kesedihan atau Abu Husni, dan yang ketiga nanti akan ada peristiwa Isra Mi'raj. Boleh dari sini Bapak Ibu, di sini kita masuk ke perjuangan dakwah Rasulullah dulu. Yang pertama, Rasulullah itu dulu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun karena takut menggerakkan penduduk Mekah, karena saat itu Mekah merupakan tanah yang besar saat itu, sehingga memicu emosional lebih tinggi. Kalau misalkan dulu kan mereka itu termasuknya taat terhadap Tuhan mereka, yaitu
diminta untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Di atas ada visualisasinya saat Nabi Muhammad ini sedang berdakwah di Bukit Sofa. Jadi saat itu beliau diajukan oleh 3 orang Quraisy, salah satunya adalah Abu Lahab, sehingga Bukit Sofa ini menjadi salah satu saksi bisu kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah. Nah, saat melakukan dakwah secara terang-terangan ini, tentunya Rasulullah mendapatkan gangguan dan juga tekanan dari kaum Quraisy, sehingga saat itu beliau meminta kepada kaum muslimin untuk tidak menampakkan keislamannya baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Tetapi saat itu Nabi Muhammad tetap melakukan pertemuan secara diam-diam di markas umat muslim saat itu, yaitu di Darul Arqam, rumah salah satu sahabat yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini mereka juga mengadakan pertemuan sekaligus mereka membicarakan mengenai hijrah pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Yang mana hijrah ke Habasyah ini dilakukan tanpa didampingi oleh Rasulullah dan dilakukan dengan 2 gelombang berturut-turut. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang kedua itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, untuk alasan-alasannya ada di sebelah sini. Dan di sini ada alasan-alasan mengapa hijrah ke Habasyah. Yang pertama tentunya untuk menyelamatkan keyakinan para sahabat dari gangguan dan tekanan kaum Quraisy, dan juga untuk menyebarkan Islam di luar Mekah. Dan kenapa Habasyah dipilih? Jadi Habasyah itu sekarang dikenal dengan nama Ethiopia. Jadi Habasyah itu merupakan negeri yang aman dan damai. Saat itu beliau dipimpin oleh seorang raja yang adil, yaitu Raja Najasyi, sehingga pada saat kaum muslimin ini datang ke Habasyah, meskipun
di Madinah. Ya, kalau sudah boleh silakan ke sebelah situ. Di situ ada market Masjid Nabawi. Lanjut di sebelah sini, setelah sampai di Madinah, Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi kaum Muhajirin ini adalah kaum yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang sudah menetap terlebih dahulu di Madinah. Kenapa Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor? Karena pada saat itu kaum Muhajirin berhijrah bersama Rasulullah ini tidak membawa harta benda mereka, sehingga Rasulullah menginginkan kaum Muhajirin ini mandiri dan bisa mencari nafkah bersama kaum Ansor di Madinah. Kemudian persaudaraan Muhajirin dan Ansor ini juga tertuang pada piagam Madinah, di mana isi dari piagam Madinah ini adalah kesepakatan untuk saling melindungi, menyayangi, dan juga melawan kezaliman-kezaliman. Kita bergeser lagi ke sebelah sini, Bapak Ibu adik-adik. Ini ada perang Badar, yaitu perang pertama yang dilakukan oleh umat Muslim dengan kaum Quraisy. Pada saat itu pasukan Muslim ini jumlahnya lebih sedikit dari pasukannya Quraisy, sehingga secara jumlah ini pasukan Muslim sudah pasti kalah duluan. Tetapi pada saat itu Allah mengirimkan bantuan berupa pasukan gaib, sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh umat Muslim. Kemudian yang sebelah sini adalah replika dari baju perangnya Rasulullah. Jadi pada saat yang melakukan perang, Rasulullah ini selalu berada di barisan terdepan menggunakan baju yang seperti ini. Kemudian untuk yang di bawah sini adalah ilustrasi ketika perang Badar. Dan di panel-panel di sana adalah perang-perang lainnya yang dilakukan oleh umat Muslim. Jadi dari sekian banyaknya peperangan ini, umat Muslim hanya kalah dalam satu kali perang saja, yaitu pada saat perang Uhud. Di sini ada panji perangnya umat Muslim. Kemudian sebelahnya juga ada kemahnya umat Muslim. Dan di sini ada pengendali terakhir. Ini berisi perang-perangan. Di sini ada 3 perang, ada perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Kalau Bapak Ibu mau membaca ceritanya lebih lanjut, boleh diklik yang more info ini. Kemudian ini untuk halaman selanjutnya. Dan kalau sudah membacanya, boleh di X. Ini juga ada 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Silakan, di sebelahnya juga ada. Nak, cobain. Ya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian ini dibuat karena adanya kesalahpahaman. Pada saat itu Rasulullah ingin berumrah ke Mekah, tapi kaum Quraisy ini mengira bahwa Rasulullah akan menyerang mereka, sehingga dibuatlah perjanjian ini. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Lalu yang di sini adalah replika surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada para kaisar, berisi ajakan untuk memeluk agama Islam. Yang sebelah sini kepada Kaisar Persia dan sebelah sana kepada Kaisar Romawi. Tetapi kedua kaisar ini menolak untuk masuk kepada agama Islam. Dan sebelahnya ada pancinya Rasulullah. Lalu ada musuh. Sebelah sini ada replika dari pedangnya Utsman bin Affan. Kemudian yang kecil adalah replika dari senjatanya Rasulullah. Hudaybiyah yang tadi, di mana sudah sepakat selama 10 tahun ini tidak melakukan peperangan, tetapi dilanggar oleh sekutu dari kaum Quraisy ini. Mereka menyerang kepada sekutunya umat Muslim, sehingga hal tersebut membuat Rasulullah ini marah dan kecewa. Kemudian Rasulullah mengirimkan 10.000 pasukan Muslim untuk mengepung kota Mekah pada saat itu. Kemudian Abu Sufyan ini yang merupakan pemimpin dari kaum Quraisy merasa menyesal. Kemudian ingin meminta maaf dan juga meminta perlindungan kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah dan masjid, maka mereka akan selamat. Sehingga setelah semua orang ini masuk ke dalam rumah dan masjid, Rasulullah beserta umat muslim lainnya menghampiri Ka'bah dan menghancurkan berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Kemudian kemenangan ini dirayakan
dengan azan yang berkumandang pertama kali di Mekah oleh Bilal bin Rabah. Lalu kita lanjut ke sebelah sini, ada haji wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah, atau bisa disebut juga dengan haji perpisahan. Di sini Rasulullah sudah merasa bahwa dirinya tidak berumur panjang lagi, sehingga beliau mengajak 120.000 jemaah untuk ikut berhaji bersama beliau. Tujuannya agar sebelum Rasulullah wafat ini beliau sudah memberitahukan bagaimana tata cara berhaji yang benar. Nah, di sini juga ada augmented reality-nya, boleh ke belakang kameranya untuk melihat ada ilustrasi ketika Rasulullah berhaji wada. Nah, seperti itu kurang lebih. Bisa dibuat. Baik, Bapak Ibu Nenek, kalau sudah melihatnya boleh kita masuk ke area Raudhah. Sebelah sini, silakan. Ada Haji Purwa, Syekh Salahuddin, dan juga Syekh Datuk Kafi. Nah, kemudian Islam dari Cirebon ini juga masuk ke Banten. Kalau ke Banten ini melalui pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kalungaten atau putri dari Adipati Banten saat itu. Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah 2 orang anak, salah satunya adalah Maulana Hasanuddin, yang mana Maulana Hasanuddin tersebut menjadi sultan pertama di Banten. Kemudian di sini juga ada naskah kuno pedoman masyarakat Sunda kuno pra-Islam. Jadi sebelum adanya Islam, mereka menggunakan ini seperti ada jampi-jampi. Nah, itu dari sini namanya adalah Sakyang Sisa Kandang Karasian. Jadi isinya adalah pedoman antara manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, dan juga manusia terhadap Tuhan. Boleh sambil bergeser ke sebelah sini, Bapak Ibu dan di sebelah kiri saya, di sini sudah ada beberapa visualisasi pondok pesantren tertua yang ada di Jawa Barat. Ada dari Syekhuro hingga nanti terakhir ada pondok pesantren Asyauluddin dari Sumedang. Kemudian di sini juga ada tokoh-tokoh Islam Jawa Barat. Barangkali Bapak Ibu ada yang keturunan dari tokoh-tokoh di sini, silakan untuk dilihat. Baik, kalau sudah boleh bergeser ke sebelah sini. Di sini kita sudah memasuki ke koleksi mushaf Sundawi. Di sini ada beberapa koleksi mushaf Sundawi yang dibuat tangan langsung oleh seniman di Jawa Barat. Nah, di sini jadi kalau di mushaf Sundawi setiap desainnya ini merupakan ciri khas dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Seperti di sini untuk desainnya itu ada batik Megamendung. Itu merupakan ciri khas dari daerah Cirebon. Kemudian di sini kita juga ada Al-Quran digital atau Al-Quran tanpa huruf. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Seperti itu. Nah, di setiap motifnya ini juga ada. Jadi ini motif teh, ada ini. Kemudian ada motif batang seperti itu. Silakan kalau ingin dicoba boleh. Motifnya banyak tuh, motif teh. Ya, kemudian kalau di sebelahnya di sini ada replika mushaf Sundawi terbesar yang aslinya itu ada di Pusdai Baru. Kemudian kalau mushaf Sundawi itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan dijilid, kalau mushaf Sundawi itu di berupa lembaran sama seperti yang ada di dinding. Jadi seperti itu mushaf Sundawi. Kemudian di sebelahnya di sini ada tempat penyimpanan dari mushaf Sundawi, yang mana satu tempat penyimpanan ini hanya memuat 10 juz saja. Jadi kalau 30 juz membutuhkan 3 tempat. Yang aslinya juga sama ada di Pusdai, tapi ukurannya sama persis, bentuknya sama persis. Jadi bisa dibilang ini adalah duplikatnya, dan yang membuat itu juga orang yang sama antara yang asli dengan duplikatnya. Kemudian itu juga ada mushaf Sundawi yang asli, tapi versi yang lebih kecil. Kemudian di sini juga ada sistem pendidikan
Sundawi yang seperti tadi di depan. Penggunaan ini diletakkan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu adik-adik ingin membaca sejarahnya, tinggal diklik yang sejarahnya. Di sini ada panahnya. Ini tuh untuk mengklik kalau misalkan ingin baca buat selanjutnya next atau yang kembali. Misalkan sistem iluminasinya, nah ya jangan. Ini agak sensitif, mohon maaf. Kurang lebih. Silakan kalau ada yang coba. Ada Haji Kowa, Syekh Salahuddin, dan juga Syekh Dato' Kafi. Nah, kemudian Islam dari Cirebon ini juga masuk ke Banten. Kalau ke Banten ini melalui pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kalungaten atau putri dari Adipati Banten saat itu. Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah 2 orang anak, salah satunya adalah Maulana Hasanuddin, yang mana Maulana Hasanuddin tersebut menjadi sultan pertama di Banten. Kemudian di sini juga ada naskah kuno pedoman masyarakat Sunda kuno pra-Islam. Jadi sebelum adanya Islam, mereka menggunakan ini seperti ada jampi-jampi. Nah itu dari sini namanya adalah Sakyang Sisa Kandang Karesian. Jadi isinya adalah pedoman antara manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, dan juga manusia dengan Tuhan. Boleh sambil bergeser ke sebelah sini, Bapak Ibu dan di sebelah kiri saya, di sini sudah ada beberapa visualisasi pondok pesantren tertua yang ada di Jawa Barat. Ada dari Syekuro hingga nanti terakhir ada pondok pesantren Asyauluddin dari Sumedang. Kemudian di sini juga ada tokoh-tokoh Islam Jawa Barat. Barangkali Bapak Ibu ada yang keturunan dari tokoh-tokoh di sini, silakan untuk dilihat. Baik, kalau sudah boleh bergeser ke sebelah sini. Di sini kita sudah memasuki ke koleksi mushaf Sundawi. Di sini ada beberapa koleksi mushaf Sundawi yang dibuat tangan langsung oleh seniman di Jawa Barat. Nah, di sini jadi kalau di mushaf Sundawi setiap desainnya ini merupakan ciri khas dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Seperti di sini untuk desainnya itu ada batik Megamendung. Itu merupakan ciri khas dari daerah Cirebon. Kemudian di sini kita juga ada Al-Quran digital atau Al-Quran tanpa huruf. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Seperti itu. Nah, di setiap motifnya ini juga ada. Jadi ini motif teh, ada ini. Kemudian ada motif batang seperti itu. Silakan kalau ingin dicoba boleh. Motifnya banyak tuh. Motif teh. Ya, kemudian kalau di sebelahnya di sini ada replika mushaf Sundawi terbesar yang aslinya itu ada di Pusdai Baru. Kemudian kalau mushaf Sundawi itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan dijilid, kalau mushaf Sundawi itu dia berupa lembaran sama seperti yang ada di dinding. Jadi seperti itu mushaf Sundawi. Kemudian di sebelahnya di sini ada tempat penyimpanan dari mushaf Sundawi, yang mana satu tempat penyimpanan ini hanya memuat 10 juz saja. Jadi kalau 30 juz membutuhkan 3 tempat. Yang aslinya juga sama ada di Pusdai, tapi ukurannya sama persis, bentuknya sama persis. Jadi bisa dibilang ini adalah duplikatnya, dan yang membuat itu juga orang yang sama antara yang asli dengan duplikatnya. Kemudian itu juga ada mushaf Sundawi yang asli, tapi versi yang lebih kecil. Lukisan yang dilukis langsung oleh seniman di Jawa Barat. Jadi itu adalah ilustrasi penyerangan pasukan Gajah. Kemudian di belakangnya di sini itu ada
107. Selain di dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad juga telah dituangkan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu seperti di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Taurat. Kita bergeser ke sebelah sini. Sebelum kita mengetahui kisah Nabi Muhammad lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui nasab dari Nabi Muhammad terlebih dahulu. Di sini di sebelah kiri saya, di sini ada silsilah Nabi dimulai dari Qusay sampai cucunya, yaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain. Yang mana di sini Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad itu berada di garis nasab yang sama, yaitu nasab Qusay. Kemudian di samping kiri saya, sebelah sini ada diorama terbuka mengenai pohon silsilah 25 Nabi. Dimulai dari Nabi pertama yaitu Nabi Adam dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, yang mana daun berwarna gold itu berisikan nama 25 Nabi. Kemudian cabang atau rantingnya itu menggambarkan garis keturunan. Kita bergeser lagi ke sebelah sini. Bapak Ibu menceritakan kisah waktu Nabi Muhammad kecil. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian sesuai dengan adat yang ada saat itu Nabi Muhammad ini tinggal bersama ibu susunya yang bernama Halimah. Untuk ceritanya ada di sebelah sana, di mana Halimah ini mendapatkan keberkahan luar biasa karena merawat Nabi Muhammad. Salah satu keberkahannya bahwa yang awalnya keluarga beliau miskin menjadi kaya raya. Nah, kemudian pada saat usia Nabi 4 tahun, waktu itu ada peristiwa di mana hati Nabi Muhammad ini dicuci oleh air Zam-Zam agar hati Nabi Muhammad ini terhindar dari akhlak tercela. Nah, di sini ada ilustrasinya Bapak Ibu kakak ada sekalian. Nah, pada saat Halimah mendengar peristiwa tersebut, beliau ini merasa ketakutan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga beliau mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibundanya yaitu ibunda Siti Aminah. Nah, kemudian kita bergeser lagi sedikit Bapak Ibu kakak sekalian di sebelah sini. Di sini ada cerita waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib ini adalah sosok yang disegani oleh kaum Quraisy. Beliau ini merupakan pemimpin dari kafilah, sehingga pada saat Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, di sanalah Nabi Muhammad ini mendapatkan ilmu bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian di sebelah sini, di sini menceritakan waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib, di mana pada saat usia Nabi 8 sampai 12 tahun, di mana Nabi Muhammad ini menggembala, yang mana menggembala ini bertujuan agar Nabi Muhammad ini dilatih kesabarannya dan juga bisa mentafakuri Allah. Seperti itu. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita semua ini merupakan diorama dari kitab Al-Janji, yang mana isinya itu mengenai riwayat hidup Nabi, biasa dibaca pada waktu Ramadan atau waktu syukuran anak atau enggak waktu Jumatan. Yang mana isinya itu dibuat pada zaman sholat Isya. Nah, kemudian di depan kita semua Bapak Ibu adik-adik sekalian, ini menceritakan waktu Nabi Muhammad ini tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib, di mana karakter dari Nabi Muhammad dibentuk, yaitu melalui fase mengembala, tadi sudah disebutkan mengenai fase mengembala, dan juga melalui fase berdagang. Di mana pada saat berdagang Nabi Muhammad ini mendapatkan gelar al-amin atau orang-orang yang terpercaya. Kemudian pada saat usia Nabi 17 tahun, Nabi Muhammad ini telah menjelajahi 18 negara untuk berdagang. Dan kemudian pada saat usia Nabi 25 tahun, Nabi Muhammad ini bertemu dengan saudagar kaya raya yang memiliki bakat dagangannya yang bernama Siti Khadijah. Dan tidak lama dari sana, Nabi Muhammad ini melangsungkan pernikahannya. Untuk cerita lebih rincinya bisa kita lihat di sebelah sana Bapak Ibu kakak sekalian. Nah, di sini ada cerita dimulai dari pertemuan Nabi Muhammad, tawaran pernikahan dan anak dari Nabi Muhammad. Ini caranya tinggal digeser seperti ini aja. Untuk membaca lebih lanjut bisa kita klik yang more info, dan untuk kembali bisa diklik yang exit. Boleh silakan enggak Bapak Ibu atau adiknya mau coba makan? Boleh adik dicoba aja. Boleh Bapak Ibu mau coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini pada saat usia 25 tahun, beliau ini merupakan pengusaha yang kaya raya, sehingga memberi mahar kepada Siti Khadijah mahar yang besar, yaitu sebanyak 20 ekor unta dan emas sebanyak 12,4 ons emas. Dan kemudian kita bergeser sedikit ke sebelah sini. Di sini di sini ada replika tempat tidur Rasulullah. Di sini juga ada makanya, alas kakinya, dan juga penutup kepalanya. Ini menggambarkan kesederhanaan dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian di
Di sini juga ada teknologi bernama augmented reality. Kalau kita lihat di iPad yang dipegang sama rekan saya, jadi ada animasinya. Yang mana rumah Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah itu yang tengah, yang ada tulisan tempat lahir Fatimah. Baik, kita bergeser lagi Bapak Ibu kakak adik sekalian sedikit ke sebelah sini. Di sini ada perabotan di dalam rumah Nabi. Ini juga menggambarkan kesederhanaan dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini menggunakan barang hanya seperlunya saja, seperti yang tergambar di dalam diorama perabotan ini. Nah, kemudian kita bergeser lagi sedikit ke sebelah sini. Di sini menceritakan cikal bakal kota Mekah, yang mana perabotan itu pada awalnya hanya karena tentu saja tidak ada penghuni, kemudian baru ada penghuni pada zaman Nabi Ibrahim, di mana pada saat itu Nabi Ismail di sekelilingnya terdapat berhala-berhala yang itu dulu disembah oleh kaum Quraisy. Di sini juga ada visualisasi mengenai Ka'bah, yang mana Ka'bah ini dulunya hanya tumpukan batu saja, belum ditutup oleh kain kiswah. Kemudian ditutup kain kiswah pada tahun 1382. Kemudian di sebelah sini ada cerita mengenai empat kabilah, di mana di sini Rasulullah bijaksana sekali. Nah, untuk membaca lebih lanjut silakan di panelnya. Kemudian di panel sebelah sini ada kondisi Ka'bah dari masa ke masa, yang mana dulunya ini tumpukan batu saja sampai telah ditutup oleh kain kiswah. Kain kiswah ini kain penutup Ka'bah yang dulunya ini dibuat dari kulit hewan yang disamak tipis. Kalau sekarang ini terbuat dari kain sutra yang dilapisi oleh emas. Untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilihat di panel sampingnya. Baik Bapak Ibu, saya menemani sampai di sini. Untuk ini kalau di aslinya sebenarnya buah hiro itu hanya muat satu orang saja, jadi kecil atau sempit. Kalau di sini diorama yang kita perluas agar bisa masuk 20 orang sekaligus. Kemudian di sini ada instalasi surat Al-Alaq. Jadi di sini adalah tempat Rasulullah bertaharus atau berdiam diri. Dan disinilah turunnya wahyu berupa Quran surat Al-Alaq, kurang lebih suasananya seperti ini. Sehingga disinilah Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Maka di sini kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase Mekah. Jadi nanti di sini akan ada 3 hal atau 3 kisah. Yang pertama yaitu tentang perjuangan dasar Rasulullah, yang kedua nanti ada tahun kesedihan atau Amul Husni, dan yang ketiga nanti akan ada peristiwa Isra Mi'raj. Boleh dari sini Bapak Ibu, di sini kita masuk ke perjuangan dasar Rasulullah dulu. Yang pertama, Rasulullah itu dulu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun karena takut menggunakan penduduk Mekah, karena saat itu Mekah merupakan tanah yang besar saat itu, sehingga memicu emosional lebih tinggi. Kalau misalkan dulu kan mereka itu termasuknya taat terhadap Tuhan mereka, yaitu berhala dulu, sehingga pada saat Nabi Muhammad memberi ajaran baru mereka tidak terpercaya. Kemudian di sini ada topografi kondisi alam, kabar pada masa awal kenabian. Jadi di bukit inilah Nabi Muhammad menerima atau menjalankan dakwah. Disinilah beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih tepatnya seperti ini. Dan dari dakwah sembunyi-sembunyi ini Rasulullah mendapatkan 40 orang yang masuk Islam. 10 orang pertama yang kita kenal dengan nama Ashabul Awal, di sini ada nama-namanya. 10 orang pertama yang masuk Islam, yang mana 10 orang ini sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa Islam. Perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 94. Di atas ada visualisasinya saat Nabi Muhammad ini sedang berdakwah di Bukit Sofa. Jadi saat itu beliau diajukan oleh 3 orang Quraisy, salah satunya adalah Abu Lahab, sehingga Bukit Sofa ini menjadi salah satu saksi bisu kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah. Nah, saat melakukan dakwah secara terang-terangan ini, tentunya Rasulullah mendapatkan gangguan dan juga tekanan dari kaum Quraisy, sehingga saat itu beliau meminta kepada
Kalau sudah boleh silakan ke sebelah situ. Di situ ada market Masjid Nabawi. Lanjut di sebelah sini, setelah sampai di Madinah, Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi kaum muhajirin ini adalah kaum yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah kaum yang sudah menetap terlebih dahulu di Madinah. Kenapa Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor? Karena pada saat itu kaum muhajirin berhijrah bersama Rasulullah ini tidak membawa harta benda mereka, sehingga Rasulullah menginginkan kaum muhajirin ini mandiri dan bisa mencari nafkah bersama kaum ansor di Madinah. Kemudian persaudaraan muhajirin dan ansor ini juga tertuang pada piagam Madinah, di mana isi dari piagam Madinah ini adalah kesepakatan untuk saling melindungi, menyayangi, dan juga melawan kezaliman-kezaliman. Kita bergeser lagi ke sebelah sini, Bapak Ibu adik-adik. Ada perang Badar, yaitu perang pertama yang dilakukan oleh umat muslim dengan kaum Quraisy. Pada saat itu pasukan muslim ini jumlahnya lebih sedikit dari pasukannya Quraisy, sehingga secara jumlah ini pasukan muslim sudah pasti kalah duluan. Tetapi pada saat itu Allah mengirimkan bantuan berupa pasukan gaib, sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh umat muslim. Kemudian yang sebelah sini adalah replika dari baju perangnya Rasulullah. Jadi pada saat yang melakukan perang, Rasulullah ini selalu berada di barisan terdepan menggunakan baju yang seperti ini. Kemudian untuk yang di bawah sini adalah ilustrasi ketika perang Badar. Dan di panel-panel depan adalah perang-perang lainnya yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi dari sekian banyaknya peperangan ini, umat muslim hanya kalah dalam satu kali perang saja, yaitu pada saat perang Uhud. Di sini ada panji perangnya umat muslim. Kemudian sebelahnya juga ada kemahnya umat muslim. Dan di sini ada panel interaktif. Ini berisi perang-perangan. Di sini ada 3 perang, ada perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Kalau Bapak Ibu mau membaca ceritanya lebih lanjut, boleh diklik jamur info ini, kemudian ini untuk halaman selanjutnya, dan kalau sudah membacanya, boleh di X. Jadi juga ada 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Silakan, di sebelahnya juga ada. Nak, cobain. Ya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian ini dibuat karena adanya kesalahpahaman. Pada saat itu Rasulullah ingin berumrah ke Mekah, tetapi kaum Quraisy ini mengira bahwa Rasulullah akan menyerang mereka, sehingga dibuatlah perjanjian ini. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Lalu yang di sini adalah replika surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada para kaisar, berisi ajakan untuk memeluk agama Islam. Yang sebelah sini kepada Kaisar Persia dan sebelah sana kepada Kaisar Romawi. Tetapi kedua kaisar ini menolak untuk masuk kepada agama Islam. Dan sebelahnya ada pancinya Rasulullah. Lalu ada usul. Sebelah sini ada replika dari pedangnya Utsman bin Affan. Kemudian yang kecil adalah replika dari senjatanya Rasulullah. Hudaybiyah yang tadi, di mana sudah sepakat selama 10 tahun ini tidak melakukan peperangan, tetapi dilanggar oleh sekutu dari kaum Quraisy ini. Mereka menyerang kepada sekutunya umat muslim, sehingga hal tersebut membuat Rasulullah ini marah dan kecewa. Kemudian Rasulullah mengirimkan 10.000 pasukan muslim untuk mengepung kota Mekah pada saat itu. Kemudian Abu Sufyan ini yang merupakan pemimpin dari kaum Quraisy merasa menyesal. Kemudian ingin meminta maaf dan juga meminta perlindungan kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah dan masjid, maka mereka akan selamat. Sehingga setelah semua orang ini masuk ke dalam rumah dan masjid, Rasulullah beserta umat muslim lainnya menghampiri Ka'bah dan menghancurkan berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Kemudian kemenangan ini dirayakan dengan azan yang berkumandang pertama kali di Mekah oleh Bilal bin Rabah.
ke sebelah sini ada haji wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah, atau bisa disebut juga dengan haji perpisahan. Di sini Rasulullah sudah merasa bahwa dirinya tidak berumur panjang lagi, sehingga beliau mengajak 120.000 jemaah untuk ikut berhaji bersama beliau. Tujuannya agar sebelum Rasulullah wafat ini beliau sudah memberitahukan bagaimana tata cara berhaji yang benar. Nah, di sini juga ada augmented reality-nya, boleh sebelahan padanya untuk melihat ada ilustrasi ketika Rasulullah berhaji wada. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu Adik, kalau sudah melihatnya, boleh kita masuk ke area Raudhah. Sebelah sini, silakan. Sebelah sini. Kemudian di sini juga ada sistem pendidikan Islam tradisional, yang mana kalau di Pulau Jawa itu terkenalnya dengan pesantren, sedangkan di Pulau Sumatera itu terkenalnya dengan surau. Di sini juga ada gambar dari dua tokoh. Yang pertama ada Bapak Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri dari organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Kemudian yang sebelah kita ada Bapak Ahmad Dahlan, beliau adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu dan juga adik, di sini ada media pembelajaran namanya Smart Table Multitext. Jadi cara penggunaannya, jadi ini tuh isinya tentang Mushaf Sundawi yang seperti tadi di depan. Cara penggunaannya ini diletakkan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu adik-adik ingin membaca sejarahnya, tinggal diklik yang sejarahnya. Di sini ada panahnya. Ini tuh untuk mengklik kalau misalkan ingin baca buat selanjutnya next atau yang kembali. Karena sistem iluminasinya, jangan, ini agak sensitif, mohon maaf. Kurang lebih, silakan coba lagi coba. Disangka